Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royana Yado. Saya dari 12 IPA 3. Saya absen 18. Di sini saya ingin menjelaskan materi unsur kimia. Unsur kimia. Unsur kimia adalah suatu spesies atom yang memiliki jumlah proton yang sama dalam inti atomnya, yaitu nomor atom atau Z yang sama. Pengelompokan unsur kimia. Dari 118 jenis unsur kimia yang sudah teridentifikasi, dilakukan pengelompokan atau klasifikasi terhadap unsur-unsur tersebut untuk dapat memudahkan klasifikasi atau pengelompokan berdasarkan susunan yang diurutkan dari nomor massa atom. Pengelompokan unsur kimia tersebut kemudian menghasilkan beberapa golongan atau kelompok unsur, yaitu yang pertama adalah golongan logam alkali. Golongan ini dapat kamu temukan dalam tabel periodik unsur pada kolom tabel pertama. Unsur yang tergolong di dalam golongan ini memiliki atom yang berkilau dengan tekstur yang tidak terlalu keras, sehingga kemudian dapat kamu potong dengan pisau. Unsur yang digolongkan pada golongan alkali tanah cenderung mudah sekali untuk melakukan reaksi reaktif, mudah terbakar, dan meledak saat terkontak dengan air. Nomor 2, golongan logam alkali tanah. Golongan yang berada pada kolom kedua pada tabel periodik unsur ini memiliki 2 buah elektron pada kulit yang terluar, sehingga kemudian tidak sereaktif golongan logam alkali. Unsur yang tergolong di dalam golongan logam alkali tanah cenderung sulit untuk ditemukan dalam bentuk yang bebas. Yang ketiga adalah golongan lantanida. Golongan ini dimulai dari atom dengan nomor 57 hingga dengan 71. Unsur dalam golongan ini terlalu banyak sehingga kemudian dipisah menjadi bagian tersendiri di bawah tabel. Nomor 4, golongan actinida. Seperti golongan lantanida, golongan actinida juga terpisah dari tabel dan ditempatkan di bawah tabel karena jumlahnya yang banyak. Unsur dengan golongan atom 89 hingga 103 digolongkan menjadi senyawa actinida. Semua unsur pada golongan ini cenderung bersifat radioaktif. Nomor 5, golongan logam transisi. Unsur-unsur yang digolongkan sebagai logam transisi memiliki tekstur yang keras, namun mudah untuk ditempa, memiliki nilai konduktivitas yang baik, dan juga mengkilap. Banyak unsur logam transisi yang dikenal secara luas, seperti perak dan emas. Yang keenam ada golongan halogen. Unsur yang termasuk ke dalam golongan halogen cenderung reaktif dan membentuk senyawa dengan logam alkali dan kemudian menghasilkan garam. Nomor 7, golongan gas mulia. Unsur pada golongan ini cenderung bersifat stabil, di mana senyawa gas mulia tidak reaktif. Senyawa gas mulia juga tidak berbau dan tidak memiliki warna. Lalu sifat-sifat unsur kimia. Yang pertama, sifat atomik. Sifat atomik unsur meliputi energi ionisasi, afinitas elektron, konfigurasi elektron, jari-jari atom, ke elektronegatifan. Lalu kedua, sifat fisik. Sifat fisik suatu unsur meliputi bau, warna, kekerasan, kerapatan, dan titik leleh. Lalu nomor 3 ada sifat kimia. Sifat kimia pada suatu unsur meliputi tingkat kereaktifan, sifat keasaman, dan daya reduksi dan daya oksidasi. Lalu kelimpahan unsur kimia di dalam alam, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, unsur gas mulia tidak ditemukan berpasangan dan membentuk senyawa, namun ditemukan dalam bentuk atom. Dan untuk unsur halogen yang sangat reaktif, berbeda halnya seperti gas mulia, unsur halogen tidak ditemukan dalam bentuk atom, melainkan dalam bentuk senyawa. Lalu unsur alkali yang sangat reaktif ditemukan dalam bentuk senyawa seperti NaCl, NaNO3, KCl, dan KNO. Yang terakhir adalah manfaat unsur kimia. Yang pertama, unsur karbon. Unsur ini merupakan komponen penyusun organik dari semua senyawa atau bahan organik, seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan bakar juga merupakan senyawa yang disusun oleh atom karbon. Jika kamu pernah mendengar berlian murni, kamu harus tahu bahwa atom karbon adalah satu-satunya komponen yang dimiliki berlian murni. Yang kedua adalah unsur hidrogen. Unsur hidrogen menyusun kurang lebih 90% dari atmosfer bumi, sehingga merupakan unsur yang melimpah di bumi.
Unsur ini sering digunakan untuk bahan bakar, gas maupun cairan. Yang ketiga adalah unsur aluminium. Aluminium merupakan jenis logam dengan bobot yang relatif ringan dan juga tahan terhadap korosi. Dan yang terakhir adalah unsur natrium. Logam natrium dapat kamu gunakan sebagai reduktor pada reaksi pemisahan silikon, boron sebagai pengantar kalor atau panas. Sedangkan senyawa NaCl dapat digunakan sebagai bumbu masak, larutan infus, dan pengawet makanan. Oke, sekian dari saya, Muhammad Royanayado dari 12 IPA 3 absen 18. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.